Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat Pinus. Dalam podcast kali ini ada di Senayan sekarang. Senayan itu masuk Jakarta mana ya Om ya? Dia tuh di perbatasan pusat sama selatan. Pusat sama selatan. Nah, ini lokasinya di Sorasa. Jadi ada Sorasa di GBK gitu. Ini Om Endi yang nanti akan menceritakan tentang kisah-kisah tentang wisata gitu ya. Om, aku menghemat waktu langsung tanya aja kali ya. Iya, silakan. Om, Kita jadi siap. kenapa sih seseorang itu perlu berwisata, Om? Ya, itu simpel aja saya kira ya. Kalau pertama kita lihatnya dari segi hak ya. Orang tuh kan berhak untuk mendapatkan relaksasi, penyegaran, refreshing gitu kan. Dari kegiatan sehari-hari yang sangat hektik atau enggak hektik, tapi intinya itu soal hak. Yep. Jadi sebetulnya pertama dari segi hak harusnya orang diberikan ruang untuk bisa mendapatkan hak tersebut. Tapi juga dia juga harus aktif. Ya kan? Tapi selalu dia harus nabung dong. Oh iya. Nabung. Kalau dia nggak bisa nabung, oke, aktif. Gimana cara berwisata? Jadi itu satu kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia untuk bisa hidup di dunia dengan nyaman. Oh, seperti life balance gitu atau gimana sih Om? Iya bener, life balance jadinya. Jadi kita ada berbagai macam kegiatan yang hektik, tapi ada juga satu saat kita bisa menyegarkan kita punya pikiran. Dan pada akhirnya hormon-hormon positif kita juga pada cepat berkembang dan kembali kita menjadi vital dalam segala aspek. Gitu. Apalagi kehidupan orang di sini itu kan kesannya padat banget ya, ras, di Jakarta segala macam gitu. ya. Keluar jalan aja gitu, udah stres sama macet. Makanya dia perlu cooling down segala macam kayak gitu. Ada tantangan nggak buat orang-orang yang mau wisata tadi? Selain masalah mungkin manajemen finansial atau budgeting untuk ke situ ya? Ya, selain tantangan sebetulnya gini ya, kalau kita dari segi pemberi kerja, pemberi kerja yaitu bisa negara, bisa swasta, pasti dia akan memberikan hak pada pegawainya untuk berlibur, ya kan? Nah itu harus ada. Nah kalau ada pemberi kerja yang nggak memberikan hak, berarti dia udah melanggar peraturan. Oh, gitu. Sampai segitu jauhnya berarti. Segitu jatuhnya. Nah, jauhnya seperti itu. Dan juga di negara yang relatif lebih maju secara ekonomi, itu hak untuk berlibur itu sangat diutamakan. Karena justru dengan memberikan hak berlibur yang penuh kepada pegawainya, itu yang namanya produktivitas, kreativitas, itu justru malah makin meningkat demi kepentingan perusahaan. Karena moodnya bagus. Moodnya juga bagus, ya kan? Suasana kerja jadi enak, gitu kan. Kalau ada orang yang pulang dari vacation gitu kan, kan selalu memberikan suasana segar gitu di dalam ruang kerja kita. Iya. Kalau di negara maju, Om dulu pernah lama di mana, Om? Wah, ya kebetulan cukup lama di Eropa ya. Negeri Belanda, negeri kincir angin. Dan memang di sana kulturnya seperti itu. Mereka menghargai ya itu tadi antara keseimbangan hidup tadi ya. Itu karena dia adalah bagian dari negara yang sudah mencapai taraf ekonomi negara sejahtera kan. Iya. Atau welfare state. Sehingga itu juga atas perjuangan dari para buruh sebetulnya. Sehingga mereka minta bahwa kami mau bekerja, tapi kami juga diberikanlah hak kami gitu. Antara lain soal libur yang cukup dan uang itu disisihkan setiap bulan untuk dapat bisa liburan setiap saat. 1 tahun sekali itu ada uang namanya uang vacation. Nah kalau kita nih bonus lebaran gitu kan ya. Tapi kalau di Eropa itu ada yang namanya hak untuk uang vacation. Oh gitu, baru tahu. Wow. Berarti yang ngatur si kantornya? Kantor dan pemerintah. Pemerintah malah. Nah, itu kalau pemerintah lewat Disnaker kalau di sini ya. Ministry of Labor gitu dia ngatur bahwa lo punya pegawai, nah lo ada aturannya, ada kontraknya, berapa vakansinya, berapa persen uang vakansinya. Selain uang vakansi kan ada perlindungan sosial yang lain, uang pensiun, uang kecelakaan kerja gitu ya. Nah itu untuk negara yang levelnya udah maju itu udah teratur. Kalau kita kan baru BPJS sama BPJS tenaga kerja. Belum ada yang khusus buat wisata gitu ya di sini. Itu dia. mungkin idenya untuk itu bonus tiap tahun uang lebaran itu bagi yang Muslim lebaran, bagi yang Kristen atau beragama lain tiap hari raya gitu. Saya kira udah ada itu. Oke. Ada insight apa lagi Om? Kalau di kita berkaca pada mereka negara yang lebih maju gitu ya? Insight yang lain adalah tentu
negara juga harus membantu untuk menyediakan fasilitasnya. Nah, kita sendiri kalau di konteks itu kan kita punya menteri yang khusus untuk pariwisata dan kreativitas. Iya juga, ya. Itu bukan hal yang hal main-main, itu hal yang penting gitu. Betul-betul disediakan oleh negara. Negara itu kan levelnya ada level pemerintah pusat, ada level pemerintah daerah, sampai ke level desa. Makanya sekarang ada kan inisiatif-inisiatif, ada wisata desa, ada wisata kuliner, ada wisata budaya, religi. Banyak banget ininya, jadi alternatifnya jadi berkembang. Jadi sebetulnya itu ya tugas negara ini, si menteri ini untuk membantu mempromosikan hal tersebut, memberikan alokasi dananya, ya melalui berbagai macam cara. Ada dana UMKM-nya juga, bisa koordinasi dengan Kementerian Desa yang punya dana desa, kan? Itulah saya kira yang jadi, wajib dari negara bisa lakukan. Istilahnya kalau kita tuh membuka satu daerah nih, dibuka sebuah objek wisata gitu, efeknya bisa berkembang kemana-mana gitu, Om ya. Benar. Dari perekonomian masyarakat setempat sampai ke travel agent, mungkin. Sampai travel agent, sampai ya itu perekonomian dan juga pemberi kerja, manusia tempat dia bekerja, keluarga di mana mereka berasal. Kalau orang yang keluarga itu vacationnya cukup teratur, itu biasanya keluarganya oke gitu loh. Nah itu pengaruhnya juga buat kesejahteraan. Kita bicara kesejahteraan. Ya kita bicara pengaruh nih. Apa yang terjadi jika seseorang itu kurang berwisata gitu? Apa yang terjadi? Pertama dia kelihatan stres, maunya marah mulu. Istilahnya disenggol dikit, emosi ya. Emosi terus. Kemudian produktivitas turun. Kreativitas bagi orang yang bekerja di sektor kreatif buntu terusnya otak nggak ada. Jadi memang perlu itu yang namanya wisata. Tinggal gimana ngaturnya nih wisata itu. Ada standarnya nggak sih, Om? Jadi misalkan setahun harus 2 kali, 3 kali. Ya. Kalau dari segi aturan ya cuma sekali lah dikasih. Saya ngomong negara maju nih, dia sediain uang vacation tuh biasanya bulan Mei. Kenapa bulan Mei? Karena jelang liburan anak-anak, ya kan. Nah selalu bulan Mei itu ada gaji double gitu loh. Nah kalau mau berapa kalinya ya tergantung level kesejahteraan individunya. Kalau lebih sejahtera dia, lebih banyak dia menyediakan uang atau menabung untuk vacation. Karena vacation atau wisata itu ada wisata panjang, ada wisata pendek, ada wisata weekend, macam-macam. Makanya paket-paket travel juga macam-macam. Ada yang tadi yang saya bilang jenisnya macam-macam itu, tapi ada juga yang pendek harinya, cuma 3 hari. Staycation, ini ada konsep staycation baru nih, gara-gara pandemi, orang bosan di rumah, staycation kemudian di hotel-hotel yang bagus, ada glamping, yang enak, glamping, fenomena baru, banyak banget sekarang glamping di mana-mana. Jadi sebenarnya pilihannya sekarang makin beragam dibanding dulu ya, Om ya? Benar. Barangkali itu terkait juga dengan perkembangan ekonomi negara kita juga nih ya. Kita kan termasuk new emerging itulah. Satu negara yang kemudian nanti akan menjadi middle income. Ya, middle income countries berarti kita mempunyai kemampuan untuk bisa, kita tuh siapa ya, masyarakatnya. Ya. Walaupun kita masih punya problem kemiskinan, tapi kelas menengah itu semakin kuat. Waduh. Terus ini solusi termudah dari konsekuensi tadi. Jadi kalau misalkan nih ada sebuah keluarga, dia hanya punya waktu, taruhlah biasanya kan 2 hari 1 malam tuh, Sabtu, Minggu, Seninnya udah masuk kerja lagi gitu. Solusi termudah tuh gimana ya, Om ya? Solusi paling gampang buat selalu mempunyai konsep wisata atau vacation, olahraga. Nah olahraga macam-macam. Di mana tempatnya? Gampang. Cari yang paling dekat. Paling dekat adalah mungkin di sekitar rumah. Benar. Ini ada kawan saya tuh tiap pagi dia selalu jalan kaki di sekitar rumah karena tempat rumahnya dia tuh enak untuk jalan kaki pagi. Nah kalau nggak ada, ya pergi sebentar deh ke tempat yang benar memberikan ruang dan situasi. Tadi ya. Kita rasanya enak banget di Bogor. Di mana tau nggak? Di GBK. Mana lagi? Kembali ke pertanyaan saya tadi, ini letaknya tuh masuk Jakarta mana? Berarti Jakarta Pusat. Maksudnya kalau orang dari Jakarta manapun sebenarnya aksesnya sebetulnya gampang aksesnya, karena dia di sebelah sana di timur udah Jakarta di timur udah ke arah Jakarta Timur ya kan, sana Jakarta Barat gitu ya. Disambung sama Semanggi, turun Semanggi udah nyampe. Turun di itu udah. Jadi sebetulnya aksesnya tuh udah bagus banget. Terus yang namanya LRT juga ada, MRT juga ada. Ada lagi
semua disediakan oleh fasilitas GBK sekarang nih. Semenjak Asian Games sih fasilitas terus terang udah oke loh. Oh, iya. Kalau dulu di sini tuh Perubahannya lebih ini banget ya, Om? nggak tertib banget ya. Di sini sekarang parkir aman. Iya. Kita mau naik sepeda, kita mau jalan kaki, itu yang namanya tingkat kriminalitas tuh saya kira catatannya sangat rendah di sini. Iya. Catatannya Jamret turun ya. nggak ada. Nah, jadi nyaman. Ya. Nah itu yang saya kira yang paling gampang kalau kita nggak punya duit, cari tempat yang bisa relax, berolahraga, dan jangan Merefresh lupa tadi ya. nongkrong habis itu. Oh iya dong. Nongki-nongki, Iya dong. kopi. Kan menjaga ada. silaturahmi kan. Nah, itu apalagi. Sambil Apalagi dengan menjaga meeting. networking ya bisa. Dia meeting. bisa juga buat meeting loh. Iya, Orang iya, sekarang iya. zaman sekarang kalau meeting tuh sambil olahraga, Bener, sambil bener. golf. Bener, Nah kalau bener. nggak golf, oke jalan kaki. Bener. Kita ngomong bisnis sambil Iya, jalan. iya, iya. Nah jadi Iya, iya. bisa kombinasi gitu ya. Nah, Jadi konsep kita relax, konsep kita santai, ya dalam konteks kita berwisata sendiri secara murah gitu ya. Paling enak udah GBK deh. Dan di GBK tuh ada siapa dulu? Ada Sorasa di GBK. Ada Sorasa di Sesuai GBK. judul di awal tadi. Judul Iya, kita iya. hari ini kan itu. Iya benar. Baik Om, ini kan Tunggu. Boleh seruput kopi sebentar nggak? Bener. Saya pengennya ngegas mulu ya. Relax dong, relax. Relax. Kopi Sorasa mantap. Kopi Mesinnya Sorasa juga ya, Om, ya? mantap. Kopinya mantap. Oh nice Om. Ini ada specialty atau ada cerita di balik kopi Sorasa ini Om? Ceritanya, Atau mungkin Om cerita Sorasa tuh apa sih? ya Sorasa. Ini kayak orang nama tanya, "Lu kenapa sih namanya Sorasa?" Tadi belum jelasin Om. Silakan Om. Sebetulnya itu kalau di konteks bahasa, orang ngira nih, oh ini Sorasa bahasa Indonesia Timur nih. Ya, bisa juga. Orang Manado bilang Sorasa enak kan? Iya. Atau orang-orang Papua, orang Indonesia Timur lah pokoknya. Jadi Sorasa ini sebetulnya sih teknis saja. Tadinya mau kasih nama Serasa, tapi udah banyak yang pakai nama itu. Dalam rules ya, kalau mau bikin satu usaha, nama nggak boleh sama, ya kan? Nah, dirubah deh Sorasa, tapi tetap artinya sama. Sorasa Cafe and Mart, gitu ceritanya. Kemudian kopi Om. Ya. Ini kopi dari mana? Terus apakah ini specialty atau apa? Oke, Mungkin ada kopi cerita. kita, gini ceritanya. Dulu kita ini adalah pengunjung dari pemilik sebelumnya. Oke. Pemilik sebelumnya itu mereknya, brandnya juga lain. Oke. Tahu-tahu dia bangkrut. Oke. Bukan bangkrut sih, apa namanya, pecah kongsi. Terus tutup. Waduh, gimana nih kalau tutup? Kehilangan tempat nongkrong kita. Akhirnya kita coba gimana kalau kita bikin juga di sini. Bisa dapat akhirnya. Oke. Nah, kopinya kita juga banyak ambil kopi Indonesia semua. Oke. Tapi memang campuran ya, Robusta Arabica dicampur, dan kita juga berbagai macam kopi yang bisa secara manual. Kita punya mesin bagus, iya. mesin bagus nih, mesin canggih nih, Itali punya nih. Itu kalau dia panasnya mesti tertentu, kopinya mesti pas ya, terus digiling duluan, pokoknya oke banget deh, nggak Detail kalah ya, sama iya. brand-brand yang terkenal di Indonesia, bahkan kali di luar negeri. Ya menarik. Kalau ini kebanggaannya apa? Kebanggaan kopi sini dari mana gitu mungkin? Karena dia beragam, dia pokoknya yang penting kopi karena Indonesia. ngeblend sendiri tadi ya. Dia ngeblend. Iya. Jadi dia kopi Indonesia itu kan bisa kopi dari Aceh, bisa dari Sumatera, bisa dari Barat ke timur manapun apa ya. namanya Gayo. Bener, Dari Aceh kan bener. Gayo Iya, biasanya. iya. Toraja, terus bahkan Jawa Barat aja ada kopi enak Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi tapi yang penting kita ambil Robusta sama Arabicanya. Nah, itu kita blend sendiri. Gitu. Jadi teman-teman kalau kesini di situ tuh ada toples-toples ya Om ya. Toples-toples itu isinya banyak ini kopi-kopi Macam-macam. dari berbagai sudut Nusantara gitu loh. Ya. Kayak gitu. Dan itu yang manual tuh kalau yang itu. Jadi yang namanya V60. Oke. V60 itu jadi kita manual nggak pakai mesin, ya, tapi kita rasain banget kopinya dan harus pahit kalau kopi. Oh, iya, Keindahan, kepahitan yang paling indah dalam hidup adalah kopi pahit. Asik. Quotes of the day. Cakep. Iya. Tapi emang bener maksudnya. Dan kopi ini mempengaruhi mood juga ya Om ya. Maksudnya orang-orang yang datang kalau kopinya bagus, pasti itu moodnya bakal jadi bagus gitu. Ya, kalau kopi enak orang betah. Oke. Iya, Ya, gitu. benar. Walaupun kita juga sediain non coffee, tapi Oke, yang kita jual utama tuh adalah kopi. Kalau buat anak-anak pasti nggak boleh kopi kan, nggak disarankan. Kita sediain yang non coffee. Jadi nggak hanya kopi doang ya di sini. Nggak hanya ya? kopi doang, Nggak hanya kopi ada doang. non kopinya. Om, ini ada berbagai display nih, ada keripik singkong nih.
ceritanya gimana nih Om? Ini kita coba ya untuk memudahkan para customer nih, pelanggan datang gitu ya, dengan brand kita sendiri. Kita kasih Sorasa Snack namanya. Sorasa Snack masih apa namanya? Ada beberapa rasa, ada keripik rasa keju, kemudian rasa yang nggak ada rasanya asin. Original. Bahkan ada yang gula aren yang suka manis-manis. Ini balado lagi, ada balado lagi. Berarti ada agak-agak pedas. Balado juga ada itu kalau keripiknya. Ini gabus ya. Ini telur gabus. Jadi ini empuk banget nih, enak banget, Pak. Krius crunchy istilahnya ya. Kalau itu keripik dengan berbagai rasa. Top lah ini produk kita yang paling baru nih. Memproduksi sendiri atau join dengan UMKM di mana gitu? Enggak, jadi kita memang join lah sama yang nyediain isinya itu, kemudian kita bantu packagingnya. Nah, gitu. Berarti kan Sorasa nih kerjasama atau kolaborasi dengan UMKM. Kita sendiri UMKM, kita kan bukan bukan brand yang gede yang punya 500 outlet gitu. Jadi ya sama lah kita kolaborasi. Ini kolaboratif nih keren banget sebenarnya ya. Ada apa lagi Om di Sorasa ini sehingga orang-orang kalau selesai olahraga capek bisa di selasarnya meeting. Jadi kita di dalam kan yang ruang kecil gini. Ya kalau buat yang kepanasan banget ya ada AC di dalam. Jadi indoor outdoor konsepnya. Oke. Tapi yang penting sebetulnya outdoor. Terutama yang datang sore. Ya, kalau dia datang sore lebih enak. Tadi saya menikmati sorenya Sorasa tuh enak banget tuh jam 4 itu udah mulai enak. Bener. Karena posisi kita nih kan di stadion akuatik, stadion renang. Oh iya, dekatnya akuatik teman-teman. Stadion akuatik renang di dekat sama GCC. Jadi kalau orang nyari di mana nih stadion akuatik, dekat GCC. Iya. Persis di depannya lapangan parkir. Jadi aksesnya luar biasa deh, gampang banget aksesnya. Nah, kalau kekurangan parkir di sini, di depannya ada tempat parkir bertingkat. Nah, jadi konsepnya tentu orang bisa datang kemari, dia bisa olahraga dulu, atau dia bisa duduk-duduk dulu, nungguin temennya. Nah, nungguin temennya dia bisa mulai kalau kelaparan banget, ada makanan kecil, biar dia nggak pingsan nanti lagi jalan, atau lagi naik sepeda, atau lagi lari, isi dulu dikit gitu. Nah, setelah jalan atau lari ya, lari bisa deket banget aksesnya ke ring road. Ring road kan biasanya tempat yang paling enak buat lari itu, terukur gitu kalau lari. Satu kali putaran yang paling luar tuh 1 kilometer, 5 kali aja udah 5 kilo gitu. Jatah minimal misalnya buat sehari. Nah setelah itu kegiatan dijalanin, balik lagi ke sini, mobil udah deket kan. Kalau baju basah tinggal diganti, ada di mobil. Terus toilet segala macam tersedia di sini. Gede banget di sini tuh toilet. Bersih lagi. Nggak masalah, bersih lagi. Yang namanya cleaning service di sini oke lah. Itu kan dikelola sama manajemen dari stadion akuatik. Wow. Oke. Om, kalau misalkan di sini buka tutupnya ada info? Oh iya dong, kita pagi. Dari prinsipnya jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi kalau weekend, karena orang tuh udah mulai jalan dari mulai jam 6. Jadi Sabtu Minggu kita buka jam 7. Tetap tutupnya jam 9, setengah 10 gitu. Jadi kadang-kadang orang kan goes juga di sini. Dia ngambil goes yang ada dari tracknya luar. Di sini. Tracknya ada di luar sini. Di luarnya. Kemudian mereka bisa. Tadi saya lihat ada yang bawa sepeda tuh Om. Dan kadang-kadang mereka memang goes yang jarak jauh terus masuk yang ke arah GBK, bisa juga mampir di sini gitu. Benar. Tapi biasanya hari Minggu kalau mereka goes tuh ya. Ramenya ya. Momen paling enak adalah sore. Kalau weekend pagi itu enaknya menikmati apa Om di sini Om? Weekend pagi ya pagi banget tuh, ya kan. Di sini kan udah buka jam 7. Jadi bisa olahraga, bisa di ring road, bisa di sekitar kompleks ini ya, mengitari komplek GBK-nya sendiri. Ini kan ada banyak stadion sini, ada Istora, ada stadion tenis, ada stadion utama yang di sana, kemudian ada stadion Madia atletik, ya kan. Jadi ada basket yang baru yang diresmikan sama Pak Jokowi itu beberapa waktu yang lalu, yang levelnya internasional. Ini tempat orang ngumpul banget berarti ya. Tempat ngumpul banget. Jadi lengkap lah. Di sini mau ngapain aja bisa. Mau apalagi mau renang, di sini ada kolam renang. Ini juga buka buat umum loh. Umum juga bisa di sini. Jadi bisa kombinasi mau renang
renang pakai ukuran apa namanya internasional gitu kan. Terus habis itu ngopi, minum teh, bisa di Sorasa. Gitu. Ya. Jadi berwisata itu teman-teman nggak harus keluar pulau, nggak harus yang harus bagaimana seperti di Instagram orang-orang itu ya Om ya. Iya itu boleh kalau udah ngumpulin duit, kalau lagi ngumpulin kembali ke iya. Tapi istilahnya kalau mau wisata yang sederhana, ya di sini udah. Jalanlah ke GBK. Ke GBK. Mampir di Sorasa. Iya, itu wisata yang paling sederhana. Kalau bisa seminggu 2 kali minimal. Iya. Oke. Ada Sabtu, Minggu, ada. Tapi tiap hari buka ya Om ya? Tiap hari buka. Kita nggak ada tutupnya. Kita punya tim barista yang oke, ya kan? Jadi ganti suasana tuh gampang banget ya. Bener. Habis suasana hektik di kantor, ya kan. Terus tiba-tiba kita di sini bisa ketemu sama teman-teman ngobrol, ya. Happy itu meningkatkan hormon endorfin kan, hormon kebahagiaan. Nah, itu besoknya kita mantap, tidurnya enak, ya. Didapatnya ya dari hal-hal kecil seperti ini ya. Betul. Nggak mahal-mahal lagi. Bener. Apalagi cuma ngopi sama ngeteh atau snack di Sorasa. Iya, tergantung dengan tadi tuh yang budgeting tadi tuh. Ya kan sembari nunggu budgetnya cukup untuk keluar pulau misalkan, ya kan. Jadi bisa mampir ke sini dulu gitu untuk ya memperbaiki mood lah biar kerjanya enak gitu ya Om ya. Om ini saya seruput lagi Om ya. Enak banget nih, keburu dingin deh. Ada ini nggak Om? Kayak sekapur sirih atau kesan pesan gitulah untuk teman-teman yang pengen berwisata entah itu ke luar negeri atau mungkin pengen ke sini atau Instagramnya apa sih Om? Kita punya semua loh. Kita ada IG, please follow the IG. Sorasa Cafe and Mart. Kita ada IG, ada nanti Facebook. Di Instagramnya ada IG, ada Facebook, ada TikTok juga ada. Oh wow. Oh ya satu lagi, kita punya alat set klasik CD. Disco nih. Si itu ya. Jadi kadang-kadang tergantung request itu, kita bisa sediakan iringan musik. Tahun 80-an. Asik. Wah. Kalau buat yang muda-muda ya ntar diminta. Dicari. Tapi intinya DJ-nya ini kebetulan DJ senior. Jadi dia bisa mainin klasik disco, dia bisa mainin musik-musik 80-an. Iya. Dan rock. Pakai piringan hitam ya. Yang namanya klasik. Nggak pakai komputer ya, pakai piringan hitam. Bukan DJ MP3 teman-teman. DJ asli nih. Iya. Om, sekapur sirih. Kalimat penutup. Oke, kalimat penutup saya gini. Sebagai saran. Kita hidup ya harus kita nikmati dan kita syukuri. Istilahnya celebrate life. Ya, kita semua kalau kita percaya sama Tuhan, saya kira semua orang percaya sama Tuhan kali ada yang enggak juga. Tapi intinya yang nggak percaya Tuhan atau yang percaya Tuhan pun dia perlu menikmati kehidupan ini. Nah, cara menikmati hidup dengan cara yang murah adalah berolahraga. Ya. Dan olahraga itu benar-benar memberikan kita semacam jaminan atau security gitu ya, bahwa tidur kita enak, kerja kita enak, badan kita sehat, dan ngopinya juga di Sorasa. Iya, tentu. Om, bener banget Om, karena tubuh kita dikasih Tuhan kan cuma satu Om ya. Iya. Jadi harus kalau bisa beli lagi sih gampang. Rawatlah tubuhmu. Rawatlah tubuhnya cuma satu ini dengan cara yang olahraga, dengan cara yang minum murah. kopi yang benar gitu kan. Gitu. Ada lagi Om yang mau disampaikan tentang hak manusia dan berwisata? Ya saya kira itu. Jadi wisata adalah bagian dari hak setiap orang ya yang hidup dan manusia. Kenapa? Karena manusia membutuhkan wisata sebagai bagian dari hidup dia supaya dia menjadi lebih ketahanan kesehatannya, kejiwaannya melalui wisata. Wisata ada yang mahal, ada yang murah, ada yang paling murah. Iya. Rakamnya banyak banget. Rakamnya banyak, betul. Pilihan ada pada diri kita. Dan tugas negara juga untuk memfasilitasi semua infrastruktur wisata ini sehingga negara pun menjadi ikut mendapatkan manfaatnya. Ekonomi menjadi lebih baik dengan adanya pekerja-pekerja, orang-orang yang aktif secara ekonomi yang masih dalam usia produktif ya. Untuk terus bisa bersumbang sih kepada ekonomi negara. Benar. Efeknya beruntut itu nanti ya.
Teman-teman yang ingin nyari paketan wisata bisa cek di www.pintunuswantara.com. Terus kemudian nanti silakan cek banyak pilihan wisata di situ. Tapi kalau mau pilihan wisata yang murah dan menyenangkan, silakan datang ke area GBK dan temukan Sorasa. Gitu ya Om ya? Kita close ya? Close. Oke. Teman-teman, segitu dulu episode kali ini dengan Om Edi dari Sorasa. Dan yuk, cus, bareng Pinus. Cut.